Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzuru nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para remaja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tugas kita adalah bagaimana meneruskan tongkat estafet kepemimpinan untuk masa yang akan datang. Pemuda hari ini adalah pemimpin untuk masa yang akan datang. Kalau pemuda hari ini kita gagal, kita identik dengan narkoba, kita identik dengan pergaulan bebas, kita akrab dengan kemaksiatan yang merajalela di sekeliling kita, maka kepemimpinan di sebuah kampung, di sebuah daerah itu akan mewarnai kepemimpinan yang kita sebutkan seperti tadi. Maka oleh sebab itu, para pemuda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tugas kita hari ini adalah bagaimana mempersiapkan diri kita, bagaimana mempersiapkan kehidupan kita, bagaimana memasukkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan kependidikan dalam diri kita, sehingga untuk masa-masa yang akan datang kita bisa memimpin dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tantangan kita sangat luar biasa hari ini, dan yang menjadi objek dari tantangan tersebut adalah para pemuda, para remaja, para anak-anak generasi penerus yang akan datang. Orang-orang non-muslim, orang-orang yang fobia terhadap Islam, tidak akan melakukan revolusi secara menyeluruh untuk menghancurkan agama Islam, tetapi mereka menargetkan adalah anak-anak muda, para remaja, orang-orang yang akan meneruskan kepemimpinan untuk masa yang akan datang. Oleh sebab itu, para pemuda, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menolak, untuk menghadang lajunya penghancuran, kebobrokan akhlakul karimah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang terhadap agama kita, agama Islam. Yang pertama adalah memasukkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemuda, kita harus menjadi orang-orang yang kuat secara keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu, jangan tinggalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikutilah kegiatan-kegiatan yang penuh dengan keberkahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini akan membantu kita, akan menguatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah bagaimana kita memiliki ilmu pengetahuan yang maksimal. Para pemuda, para remaja hari ini, mereka adalah orang-orang yang terus mendalami ilmu pengetahuan, orang-orang yang haus ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, mari kita disiplin dalam mengikuti pendidikan. Jangan ada kita dengar para pemuda yang gagal dalam pendidikan. Kita harus maksimal meraih masa depan kita dengan ilmu pengetahuan yang kita ikuti, baik itu di bangku secara non formal, yang formal maupun secara informal, di kampung, dimanapun kita berada. Dan yang ketiga adalah mari kita raih masa depan kita dengan kita bekerja secara maksimal. Para pemuda, para remaja adalah orang-orang yang memiliki visi untuk kebaikan masa yang depan, masa yang akan datang. Oleh sebab itu, kita harus memiliki keahlian yang maksimal, keahlian untuk membantu kita untuk menghadang lajunya penghancuran, dekadensi moral dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, para pemuda, inilah 3 kriteria yang harus kita tanamkan sehingga kita selamat dalam menghadapi hidup dan kehidupan kita ini, dan kita akan menjadi pemuda-pemuda yang berhasil untuk melanjutkan tongkat estafet kita pada masa-masa yang akan datang. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.